Halo semuanya, balik lagi bareng saya Ivan di channel EduTuber. Nah, di video kali ini saya mau share sama teman-teman gimana caranya menemukan ide konten berdasarkan passion. Kalau kemarin teman-teman udah belajar bagaimana menemukan ide konten atau menentukan ide konten sebenarnya kalau kemarin. Menentukan ide konten berdasarkan hobi, berdasarkan pekerjaan, berdasarkan skill. Yang saat ini, yang video ini yang lagi teman-teman tonton, itu menemukan ide konten berdasarkan passion. Artinya bahasan ini adalah topik yang lebih dalam lagi, lebih detail lagi daripada yang kemarin. Oke, kenapa harus berdasarkan passion? Kalau misalkan teman-teman bikin konten itu karena ikut-ikutan, ada yang lagi viral terus teman-teman ikut-ikutan bikin konten itu, tapi teman-teman nggak suka dengan bahasannya, ujung-ujungnya adalah teman-teman paling ya mandek di tengah jalan, kontennya berhenti, channelnya stop produksi gitu kan. Ada 5 pertanyaan dasar yang harus teman-teman tanyakan ke diri teman-teman masing-masing untuk bisa menemukan ide konten ini berdasarkan passion teman-teman selama ini. 5 pertanyaan dasar itu adalah: yang pertama, masalah apa yang pengen diselesaikan? Nah, ini pertanyaan pertama nih. Teman-teman bikin konten atau bikin video di YouTube atau di TikTok atau di Instagram ataupun di media sosial yang lain, tujuannya tuh apa sih? Pengen nyelesain masalah apa? Apakah cuma sebatas untuk hiburan semata atau teman-teman cuma pengen pamer aja gitu? Atau ada problem yang mau diselesaikan dari para penontonnya? Teman-teman bisa jawab pertanyaan ini sesuai dengan kondisi teman-teman. Sebelum itu, teman-teman harus tahu dulu, tujuan kita bikin konten itu adalah untuk bisa bantu orang, ya. Ini konten tujuannya itu untuk bantu orang. Bantu orang dalam hal apa nih, Mas? Dalam hal penyelesaian masalah melalui konten yang teman-teman bikin. Seperti itu ya. Nah, kenapa harus bantu orang? Karena konten, ya, konten itu tanpa ada masalah, tanpa adanya masalah, konten teman-teman itu nggak ada. Tanpa adanya masalah, konten teman-teman itu nggak berguna, nggak fungsi gitu kan. Atau kalau teman-teman cuma sebatas bikin konten, cuma sebatas upload, ya nggak ada salahnya juga sih sebenarnya. Cuman di sini yang mau saya tekankan adalah tujuan pertama kita bikin konten adalah untuk membantu orang, untuk problem solving. Ya enggak? Coba deh teman-teman lihat YouTuber-YouTuber lain yang kayak Gadgetin. Dia bikin konten review produk handphone, smartphone. Tujuannya adalah memberitahu kepada para penontonnya bahwasanya oh, handphone si A atau sebutlah merek ya, Xiaomi, ini bagusnya ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau dibandingkan dengan Samsung, maka Xiaomi itu perbandingannya seperti ini loh. Perbedaannya tuh seperti ini. Nah, itu kan yang pengen orang cari sebenarnya, yang orang pengen tahu gitu loh. Apa sih perbedaannya Samsung dengan Xiaomi? Dari segi harga, dari segi kualitas, dari segi desain atau model mungkin seperti itu. Intinya kan adalah problem solving. Nah, channel ini ya, saya ceritain tentang channel ini dulu nih. Channel ini kan masih channel baru ya, belum ada subscriber mungkin ketika teman-teman nonton. Viewsnya juga masih sedikit karena ini benar-benar pure channel baru dari nol. Kenapa saya bikin channel ini? Karena dulu nih ceritanya, waktu saya pengen banget jadi seorang YouTuber, pengen konten, awal-awal pengen konten, itu saya itu ini YouTuber ya. YouTuber. Dulu saya pengen jadi seorang YouTuber, nyari ilmunya tuh ya beli kursus atau enggak beli bukunya Deddy Corbuzier, atau enggak yang paling free ya nyari tutorial di YouTube. Tapi ini semua kadang apa ya, ilmunya tuh mencar-mencar, ilmunya tuh nggak satu gitu, nggak semuanya bisa kita dapat cuman beli kursus A. Kadang ada ilmunya yang kurang di kursus B, kadang ada juga yang kurang kursus C, kadang ada juga yang kurang. Maka kalau teman-teman punya banyak duit, beli aja semua kursus, ikutin cari tahu perbedaannya gitu kan. Kalau di bukunya Deddy Corbuzier yang ini gambarnya,
Deddy Corbuzier, YouTube for Dummies. Step by step belajar jadi YouTuber sukses. Nah, ini saya punya bukunya. Saya beli juga waktu itu waktu dia pertama kali launching. Karena saking pengennya saya belajar tentang bagaimana cara menjadi seorang YouTuber, saya beli. Tapi tetap aja di dalam buku ini tuh enggak semuanya dijelasin secara gamblang gitu kan. Seperti halnya ketika kita beli kursus si mentor A, ya enggak semuanya dibahasin, pasti ada aja yang disembunyiin. Karena biasanya kebanyakan kita tuh nanti akan dijualin lagi kursusnya si A poin 2 gitu kan. Ini poin satunya, ini poin 2-nya gitu. Nanti ada aja yang begitu kadang ya, tapi nggak semuanya gitu. Nah, tujuan saya adalah saya pengen, ini jawaban dari pertanyaan pertama ya, khusus kasus di saya ya. Masalah apa yang pengen diselesain? Saya tuh pengen banget berbagi pengalaman atau ilmu atau pengetahuan lah ya, bukan ilmu ya. Saya berbagi pengalaman atau pengetahuan kepada teman-teman yang pengen banget jadi seorang YouTuber tapi belum punya cukup modal untuk beli kursus atau bahkan beli buku, atau lagi malas nyari tutorial di YouTube sana sini yang kadang ilmunya mencar nggak satu, atau kita sebutnya nggak one stop shopping lah ya. Nah, nggak one stop shopping, maka muncullah channel EduTuber ini. Nah, ini adalah alasan saya kenapa bikin channel EduTuber. Saya pengen ngebantu teman-teman siapapun itu yang nonton video ini itu bisa terbantu kalau memang pengen jadi seorang YouTuber. Enggak cuman YouTuber aja ya, ilmu atau pengetahuan yang saya share di sini itu sebenarnya bersifat universal, bisa diterapin juga di TikTok, bisa diterapin di Instagram mungkin, di snack video dan lain-lain, dan media sosial yang lain intinya. Paling yang ngebedain adalah dari sisi algoritmanya aja. Kalau bahasan umumnya seperti ini juga bisa deh teman-teman bikin konten nggak di YouTube, bikin di TikTok juga bisa. Nah, tujuan saya adalah itu, problem solving untuk para YouTuber pemula. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apa sih yang kalian pelajarin? Apa sih yang kalian pelajarin? Sorry ya tulisannya jelek. Selama kalian belajar sesuatu hal, misalkan dari pendidikan nih, terus pengalaman, terus ada buku apa sih yang dibaca. Nah, teman-teman kalau mau sharing berdasarkan passion ya, passion ide konten itu bisa teman-teman dapatin dari pertanyaan kedua juga. Yang pertama misalkan pendidikan teman-teman tuh pendidikannya apa? Sebatas SMP kah? SMA? Atau sekolah kejuruan? Kalau saya pribadi TKJ. Nah, saya pribadi adalah lulusan SMK TKJ. Yes, saya cuma SMK TKJ. Ada yang salah? Enggak kan? Nah, saya sebenarnya bisa aja sharing tentang ilmu teknik komputer jaringan. Tapi nih, saya nggak tertarik dengan bahasan komputer jaringan, sama sekali nggak tertarik. Walaupun saya sekolahnya jurusannya komputer jaringan, saya justru lebih tertarik kalau membahas hal-hal yang berhubungan dengan komputer itu ya, mungkin ya desain grafis atau video editing. Nah, dua ini yang saya tertarik daripada komputer jaringan. Aneh ya, jauh banget ya bedanya ya. Ini teknik komputer jaringan, nyasarnya ke desain. Kebalik ini. Desain grafis. Nah, ini saya nih. Ini jawaban saya. Teman-teman bisa juga nih nyari jawaban dari apa sih yang teman-teman pelajarin gitu kan. Pendidikan teman-teman apa? Psikologi. Teman-teman sekarang lagi kuliah semester 1 misalkan, semester 1 psikologi di mana nih? Di Unbrau misalkan, Unbrau Universitas Brawijaya misalkan ya, contoh aja ini mah. Nah, teman-teman kan bisa bahas ketika teman-teman baru dapat ilmu baru nih di kelas, di kampus,
bahasan tentang psikologi dasar, teman-teman kan bisa bikin kontennya. Kalau teman-teman tertarik dengan bahasan psikologi. Kalau enggak, ya cari lagi. Mungkin kalau enggak dari pendidikan, dari pengalaman. Kalau kasus saya sama sekali enggak ada pengalaman kerja ya, kerja ya. Kalau magang beda cerita. Kalau magang kan karena kewajiban sekolah. Tapi kalau kerja saya belum ada pengalaman kerja untuk di teknik komputer jaringan. Saya justru ada pengalaman kerja di desain grafis sama video editing. Ini pun saya dapatkan ilmunya di otodidak. Otodidak. Saya ulak-ulik sendiri atau enggak ikut kursus. Nah, pengalaman itu juga bisa kalian share. Kalau pengalamannya, saya pernah ngerjain suatu project dari dua perusahaan, perusahaan lembaga bahasa Jepang nih. Itu bikin video kursus karena waktu awal-awal COVID ya. Kursus bahasa Jepang dari dua instansi yang berbeda. Itu kurang lebih dari satu instansi itu ada yang 50 video, satu lagi itu 75 video. Nah, ini pengalaman saya. Kenapa saya bisa jadi ngerjain project ini? Karena tadinya saya murid. Saya tadinya murid yang punya pengalaman video editing. Kenapa harus nyari orang yang paham video editing dan paham bahasa Jepang? Karena kalau orang yang nggak paham bahasa Jepang, cuman paham video editing, dia mungkin akan bingung membaca atau menyimak apa yang disampaikan oleh si guru pembimbingnya atau para senseinya ketika di depan video, depan kamera gitu kan. Senseinya kan ngajarinya pakai bahasa Indonesia campur bahasa Jepang, Indonesia Jepang, Indonesia Jepang. Kalau video editornya ini nggak ngerti bahasa Jepang atau nggak paham, ya apa yang mau diedit nggak ngerti, takutnya ntar salah gitu. Topiknya pembahasannya A B C D malah kelengkap jadi A B D gitu kan, nggak nyambung. Nah, makanya saya dapat kesempatan untuk ngerjain project ini walaupun statusnya saya sebagai murid. Nah gitu, itu pengalaman. Saya ngambil ide konten sebenarnya bisa juga dari pengalaman ya. Dropshipper, saya dulu pernah jadi mentor dropshipper ya. Dari Tokopedia, gimana caranya jualannya di Shopee atau enggak di Bukalapak atau enggak di Lazada. Nah, saya juga bisa sebenarnya share pengalaman itu, tapi saya nggak ada ketertarikan untuk itu gitu. Saya suka tapi nggak tertarik. Nah, bingung kan? Terus teman-teman misalkan pengalaman kurang banyak atau tidak memadai, teman-teman bisa juga kalau misalkan teman-teman suka baca buku nih, di rumah punya buku apa aja. Kayak saya contoh ini, saya punya bukunya Deddy Corbuzier tentang YouTube for Dummies. YouTube for Dummies. Nah, apakah saya bisa share pengalaman saya membaca buku ini? Bisa aja. Tapi jangan kebanyakan, jangan full dibahas total tentang satu buku aja gitu. Teman-teman bisa bahas buku yang lain, ya kan? Artinya teman-teman bisa bahas buku. Topik utamanya adalah buku, nggak harus satu topik tentang YouTube aja. Teman-teman lagi baca buku tentang self development, ya bahas dong, bisa dong dijadiin konten juga dong, ya enggak? Nah, ini adalah pertanyaan yang kedua. Dan ini adalah kasus saya, studi kasus saya ya. Sebenarnya saya bisa tuh bikin konten berdasarkan pendidikan. Ya, saya mau bikin pendidikan tentang TKJ. Saya nggak tertarik dengan bahasan TKJ. Beralih ke pengalaman saya juga bisa karena masih nyambung. Saya bikin channel ini itu kan perlu video editing. Nanti juga akan saya share gimana caranya saya melakukan video editing di konten-konten saya gitu. Atau desain grafis ya juga masih nyambung. Karena nanti juga akan ada bahasan bagaimana cara bikin thumbnail ya. Entah itu bisa dari Photoshop, teman-teman bisa bikin juga dari Canva yang lebih gampang ya, tinggal drag and drop aja. Atau teman-teman mau pakai lukis-lukisan juga bisa aja. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, geser lagi. Tiga. Sebenarnya ini barusan udah saya ulik sedikit ya. Suka nggak sih? Suka nggak sama topiknya? Balik lagi ke atas ya.
Seperti tadi saya udah sampaikan, saya jurusannya teknik komputer jaringan, tapi saya lebih tertarik pembahasannya kepada hal yang bersifat editing, bahasa apa lagi tuh, tentang desain grafis dan video editing yang saya dapetin belajarnya dari otodidak. Nah, kalau saya bahasnya tentang TKJ, itu saya nggak suka. Saya nggak ada tertarikan untuk bahas komputer jaringan gitu. Tapi kalau untuk hal video editing, nah saya tertarik tuh, karena memang saya dari awal sekolah dulu itu lebih suka terhadap desain grafis sama video editing, walaupun ilmunya didapat dari otodidak, sebagian juga saya karena ikut kursus. Nah, suka nggak sama topiknya? Teman-teman topiknya tuh sukanya apa? Bahasannya apa? Misalkan di kehidupan sehari-hari, teman-teman tuh seringnya tuh bahas topik apa sih sama lingkungan di sekitar? Kan ada aja orang yang misalkan di lingkungannya itu sering banget ngebahas soal ayam, ayam jago ya, ayam jago, ayam aduan tuh ya, ayam tarung. Nah, ini bisa jadi konten. Kencengin aja bikin konten tentang ayam-ayaman atau ayam jago. Gimana caranya ngejadiin ayam pitik, ayam piak-piak itu menjadi seekor ayam jago. Terus gimana cara ngerawatnya? Trainingnya gimana? Apa aja yang harus dilakuin agar ayam kita bisa jadi juara? Nah, kalau teman-teman punya pengalaman ini, punya bahasan ini di kehidupan sehari-hari, ini bisa jadi konten loh. Atau yang kedua, masih soal binatang, burung lah. Ini juga bisa jadi konten. Burung kontes tuh, ya kan? Gimana caranya agar burung burung murai misalkan, bagaimana caranya menjadikan burung murai itu bisa indah buntutnya, burung nggak punya buntut, punyanya ekornya burung murai bisa panjang, gimana caranya? Atau bulunya burung murai itu bisa halus, itu gimana caranya? Atau gimana caranya burung murai itu bisa jadi seburung juara, seekor juara, gimana ya, seburung juara ya, menjadi menjadi burung yang bisa ikut kontes. Nah, itu kan bisa jadi topik bahasan sebenarnya. Intinya adalah topik bahasan yang sering teman-teman bahas di kehidupan sehari-hari di lingkungan teman-teman. Atau lagi misal, eh, seperti tadi saya udah bilang, kalau saya tuh ikutin kursus bahasa Jepang. Walaupun levelnya masih di level N5 dan beranjak ke level N4. Nah, anggap aja N5 tuh TK, ya kan? N4 tuh SD, anggaplah kita belajarnya gitu ya. Nah, saya ngikut kursus bahasa Jepang itu udah sertifikat di N5. Masih TK dong harusnya. Sekarang lagi proses ke N4. Sebenarnya saya juga bisa sharing tentang bahasa Jepang, gimana cara belajar bahasa Jepang, mulai dari hiragana, ya kan? Atau katakana, atau kanji. Nah, yang saya tahu aja di level N5. Karena tadinya tujuan saya ikut kursus bahasa Jepang itu adalah untuk bisa kerja ke Jepang, tapi karena COVID, ya saya banting setir menjadi YouTuber. Alhamdulillahnya jadi gitu. Tapi tetap saya masih belajar aja bahasa Jepang karena ada ketertarikan sih untuk belajarnya. Nah, gitu. Nah, teman-teman kan bisa sharing tentang ini gitu, tentang bahasan yang sering teman-teman bahas di kehidupan sehari-hari. Atau misalkan saya juga bisa nih sebenarnya, kalau tertarik dengan bahasa Jepang, otomatis tertarik dengan Jepang, ya kan? Jepang itu kan negaranya unik kan ya. Dari mulai budayanya yang unik, bahasanya juga unik, orang-orangnya unik, bahkan konten-kontennya juga unik gitu kan. Misalkan kontennya positif ya, konten anime misalkan, kan unik. Teman-teman bisa dong bahas apapun terkait tentang Jepang, dihubungkan dengan animenya, dijadiin konten. Nah, udah jadi konten tuh, ya enggak? Yang keempat, lanjut ya. Yang keempat adalah prestasi. Apa prestasi nih, kita ngomongin prestasi.
prestasi apa yang udah dicapai, atau yang lagi pengen dicapai atau yang pernah dicapai gitu kan. Prestasi ini ya, prestasi atau pencapaian atau pengetahuan. Nah, sebenarnya pertanyaan keempat ini itu nggak beda jauh sama pertanyaan yang kedua. Nah, apa sih yang kalian pelajarin? Kalau ini kan apa yang dipelajarin. Nah, kalau yang keempat ini itu fokusnya kepada prestasi dari apa yang teman-teman udah pelajarin. Entah itu yang lagi teman-teman pelajarin atau yang teman-teman pelajarin di waktu yang lalu gitu, yang udah lewat. Teman-teman punya pengalaman pelajaran apa atau prestasi apa yang pernah teman-teman capai? Bener nggak? Kalau saya prestasinya ya, ini kita bahas pencapaian sih sebenarnya. Saya awalnya tuh saya kan perantau. Awal saya ngerantau ke Jakarta, itu saya kerjanya sebagai tukang es balok. Tukang es. Tahu es balok yang gede-gede gitu? Nah, saya tuh jualan es balok dulu pertama kali ngerantau. Dengan berbekal ijazah SMK yang nggak kepake di perantauan karena harus bayar ina itu, ijazahnya nggak kepake, saya nyari kerja ala kadarnya, senemunya ya jadi tukang es balok. Nggak lama saya naik level jadi supir. Ini pengalaman ya. Terus saya punya teman yang ngereferensin saya karena teman saya tahu skill saya jadi kerja di satu perusahaan di bagian keuangan. Aneh ya, TKJ kerja di bagian keuangan. Aneh. Karena yang di sini ya saya kerjain tuh cuman modalnya ya karena saya paham tentang Excel aja gitu. Terus saya juga pernah kerja sebagai IT support di satu perusahaan yang lain juga. Terus saya pernah juga pengalaman di video editor, jadi video editor ya. Yang tadi bahasa Jepang itu sampai sekarang ini masih saya tekunin nih, video editor nih. Kadang juga saya juga bikin website. Ini serba otodidak nih, tanpa coding ya, karena saya bukan orang yang paham coding. Saya cuman bikin website berdasarkan ilmu yang saya tahu selama menggunakan WordPress. Nah, ini adalah pengalaman saya atau pencapaian saya dari yang tadinya tukang es balok, pencapaian yang sebenarnya nggak harus dibanggain ya. Dari yang tadi tukang es balok jadi video editor, nggak nyambung kemana-mana, dan ini tanpa ijazah. Artinya saya adalah freelance. Nah, ini prestasi apa yang udah dicapai? Prestasi saya, apa yang dibanggain sih? Video editor itulah yang sampai saat ini menjadi titik saya. Saya berada di titik ini gitu. Tanpa modal ijazah, berbekalkan ilmu yang dipelajarin secara otodidak dan sedikit kursus sana sini, saya bisa ngerjain satu project yang lumayan banyak, kurang lebih 100 video berbahasa Jepang gitu. Nah, ini adalah pertanyaan yang keempat. Prestasi apa yang udah dicapai? Misalkan pengetahuan ini juga teman-teman bisa share, jadiin konten. Teman-teman supir misalkan, teman-teman bisa kan bikin konten cara belajar nyetir untuk pemula. Belajar nyetir untuk pemula gimana caranya? Mobil matic gimana? Kalau manual gimana? Kalau truk gimana? Kalau bus gimana? Nah, ini kan ide konten semua sebenarnya. Terus kalau misalkan pengen belajar parkir mundur atau parkir paralel gimana? Nah, ini kan ide konten berdasarkan pengetahuan.
pengetahuan atau pengalaman teman-teman. Teman-teman profesinya sebagai supir nih, punya pengalaman dong sebagai supir. Gimana sih dulu teman-teman belajar nyetir? Awal-awal belajar nyetir itu gimana? Belajar matic kah? Atau manual dulu? Atau teman-teman belajar truk? Atau bahkan bus? Atau kalau teman-teman adalah seorang operator forklift atau belko itu, apa sih belko itu ya? Bulldozer gitu kan? Yang warna kuning itu yang caterpillar gitu. Nah, teman-teman kan bisa share pengalaman itu gitu. Paham ya? Ini yang keempat. Dan yang terakhir, nah ini bisa juga dari pertanyaan yang kelima. Bisnis apa yang pengen dijalanin? Kasus saya adalah kalau saya memulai ide konten berdasarkan pertanyaan yang kelima, saya pernah bisnis online shop sebagai dropshipper. Salah. Ya kan? Saya juga pernah jadi mentor dropshipper. Nah, saya bisa dong share pengalaman saya selama menjalankan aktivitas online shop saya sebagai dropshipper dan sebagai mentor, dijadiin konten. Bisa kan? Sah-sah aja dong. Nah, intinya adalah ketika teman-teman pengen share pengalaman, itu harus sesuai dengan minat plus pengetahuan. Nah, minat nggak teman-teman sama ilmu yang lagi teman-teman pengen share? Tertarik nggak untuk bahas itu? Pengetahuan. Kayak saya contoh. Balik lagi contohnya ke saya lagi ya, karena ya ini kan pembahasan saya yang ngasih contoh gitu. Dan ini adalah studi kasus saya. Saya sebagai saat ini saya seorang video editor. Ini tujuannya adalah bisnis ya. Kita bold dulu nih, kesehatan dulu. Ini tujuannya adalah bisnis. Kalau tujuannya bikin konten untuk bisnis, maka teman-teman bikin konten gimana caranya? Konten teman-teman itu adalah gambaran dari portofolio yang teman-teman kerjain. Nah, saya misalkan kalau saya mau mikirin ini sebagai bisnis, saya saat ini berprofesi sebagai seorang video editor. Kadang-kadang juga saya nerima jasa pembuatan website sederhana dengan basisnya WordPress. Ya, saya bisa tuh share pengalaman dan pengetahuan saya tentang bagaimana cara menjadi seorang video editor secara otodidak, tanpa perlu ijazah, tanpa perlu kursus dan lain-lain. Pure otodidak. Saya bisa tutorial, saya bisa ajarin gimana caranya ngilangin green screen misalkan yang sederhana seperti itu, atau motion grafiknya, atau bahkan saya juga bisa buka kelas. Nah, jadi kalau misalkan kontennya udah jadi, teman-teman ada penonton ya, di dalam channel itu udah ada penonton. Kalau tujuannya adalah untuk bisnis, teman-teman bisa dapat calon klien, ujung-ujungnya dapat cuan. Kenapa? Karena sudah terbangun trust dari para penonton, daripada penonton ke konten teman-teman, kepada siapa yang bikin konten, ya enggak? Kalau dia udah trust sama kita, pasti dong ada aja yang nanya, Mas, kalau saya mau bikin video atau mau bikin website ke Mas, jasanya berapa? Pernah nggak ngeliat komentar begitu di konten-konten kayak tutorial gitu, tutorial coding misalkan, tutorial bikin website, pasti ada aja yang komentar untuk nanyain harga jasanya berapa. Itu kan calon klien. Kalau dia deal dengan harga kita, dia kasih project sama kita, ya kita cuan. Karena apa? Karena udah trust. Karena si penonton ini udah jadi viewer kita gitu. Dia ngeliatin konten kita, dia trust sama kita, dia jadi klien, dia ngasih duit sama kita. Itu alurnya kan.
Jadi trust itu berawal dari konten. Trustnya para penonton itu berawal dari konten. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira nih dari 5 pertanyaan ini adalah pertanyaan mendasar ya. Bagaimana cara teman-teman bisa dapetin ide konten? Dari 5 pertanyaan ini, ide konten berdasarkan passion. Masalah apa yang pengen diselesain? Ada nggak teman-teman pengen bikin konten yang tujuannya untuk membantu orang menyelesaikan masalah orang lain? Seperti halnya saya. Saya dulu belajar, ini saya ulang lagi ya. Belajar pengen jadi content creator di YouTube, itu saya harus beli kursus si A, kursus si B, kursus si C. Saya juga beli bukunya dari Corbuzier. Saya juga ikutin tutorial di YouTube, cara belajar editingnya gimana gitu kan. Apa aja yang harus saya tahu, ada hak cipta itu apa, fair use itu apa, Creative Commons itu apa, algoritma itu apa, SEO itu apa, saya kan pelajarin juga tuh. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa sih yang kalian pelajarin sekarang yang menjadi pengalaman kalian selama ini gitu? Buku yang kalian baca kah? Atau pengalaman pekerjaan kah? Atau profesi kalian? Yang ketiga, suka nggak sama topiknya? Kalau suka ya udah bikin aja kontennya. Yang keempat, prestasi apa yang dicapai dari pertanyaan tadi gitu? Atau teman-teman sebagai orang yang suka ngadu ayam misalkan, atau ikutin lomba burung merpati gitu. Teman-teman punya prestasi apa? Pasti punya dong resep rahasia kan? Nah, itu kan bisa dijadiin teman-teman sebagai konten. Terus yang terakhir, ujung-ujungnya adalah bisnis. Karena dari semua konten yang dibikin oleh para YouTuber, ujung-ujungnya pasti untuk menghasilkan uang dong. Entah itu dari AdSense. AdSense itu kan bawaan dari YouTube, bawaan dari lahir lah kalau bilang ya. AdSense itu kan bawaan dari lahir YouTube. Nah, untuk bisa menghasilkan uang selain dari AdSense, kan ada cara yang lain. Teman-teman bisa mendapatkan klien kayak saya contoh. Saya bisa dapetin klien video bahasa Jepang itu dari referensi dari orang yang nonton video pertama kali saya bikin gitu. Nah, jadi seperti itu. Dari 5 pertanyaan inilah teman-teman baru bisa mulai mencetuskan ide konten apa, tipe konten apa, topik bahasan kontennya apa yang mau teman-teman bikin. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman misalkan masih ada yang bingung gimana cara nyari idenya yang lebih spesifik lagi, nanti akan saya buatkan video yang lain ya dari video ini. Ini pancingan aja biar teman-teman paham bagaimana cara menemukan ide konten berdasarkan passion. Oke? Nanti akan saya buatkan gimana caranya menemukan ide konten dengan cara yang lebih spesifik lagi. Berfokus sama diri kita sendiri. Nah, oke? Itu dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan nyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk support saya juga biar saya lebih semangat bikin konten edukasi seperti ini sama teman-teman, dan teman-teman juga terbantu dengan adanya share pengalaman ini ya, dengan bantu klik subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Kalau teman-teman sekalipun nggak suka, silahkan tinggalin jejak di kolom komentar. Apa sih yang kalian nggak suka? Atau bahasan saya ini terlalu basi kah atau apa? Silahkan tinggalin jejak aja di komentar. Bebas ya, kita sharing aja. Sampai jumpa di konten video berikutnya. Bye bye.